Selamat bertemu kembali di materi yang baru. Kali ini kita akan membahas satu fungsi atau satu formula atau biasanya kita bilang satu rumus dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi statistik. Fungsi di dalam Microsoft Excel adalah rumus yang sudah terdefinisikan melalui suatu perhitungan secara otomatis. Yang harus diingat adalah ketika kita melakukan penulisan rumus atau penulisan fungsi dalam Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Karena ketika kita tidak mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan, maka data yang kita masukkan di Excel itu hanya akan dianggap sebagai data string atau data karakter yang tidak perlu dilakukan penulisan atau perhitungan. Beberapa fungsi statistik yang paling sering digunakan di dalam Microsoft Excel adalah yang pertama ada fungsi average, itu untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data atau suatu range tertentu. Yang berikutnya adalah fungsi sum, gunanya untuk menjumlahkan data atau kalau kita mau menghitung nilai total dari suatu data atau suatu range tertentu. Ada fungsi count, itu gunanya untuk mencari banyaknya data. Ada fungsi max, itu untuk mencari data tertinggi atau nilai terbesar dalam suatu range. Ada min, itu untuk mencari data terendah atau nilai terkecil dari suatu range. Dan ada fungsi produce, ini yang digunakan untuk melakukan perkalian. Selanjutnya kita lihat satu contoh penulisan rumus di dalam fungsi statistik, yaitu untuk menghitung jumlah atau penjumlahan. Bentuk rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung range. Nah, range yang di sini maksudnya adalah sel awal data yang akan kita hitung sampai dengan sel yang terakhir. Jadi ketika kita lihat rumusnya itu sama dengan sum range, itu sama artinya dengan sama dengan sum buka kurung sel awal kita mulai menghitung sampai dengan sel yang terakhir. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan cara penggunaan fungsi statistik dalam Microsoft Excel. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita sudah masuk di tampilan Microsoft Excel. Ini kebetulan tabelnya saya sudah siapkan. Ini kita mau melakukan perhitungan daftar nilai siswa. Di sini ada tabel daftar nilai siswa, ada nomor, ada nama siswa, ada nilai tugas, nilai ulangan harian, yang nantinya akan kita cari nilai totalnya, nilai rata-rata, banyaknya data, nilai terbesar, dan nilai terkecil dari tabel yang kita punya. Ya, di sini sengaja saya lampirkan supaya memudahkan kita ketika kita mau menghitung nilai total, nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan banyaknya data. Ini saya lampirkan rumus untuk mencari fungsi statistik. Ya, di sini kita bisa lihat tabelnya. Kalau misalkan kita mau mencari nilai total, itu berarti rumusnya kita pakai sama dengan sum buka kurung range. Kita bisa coba langsung praktekkan. Ketika kita mau menghitung nilai total tugas dari siswa yang bernama Ayu, ini berarti kita tempatkan pointernya di sel G6. Setelah itu, karena ini kita mencari total, itu berarti kita pakai yang namanya fungsi sum. Sekarang kita mau coba untuk mempraktekannya. Caranya kita ketik sama dengan, kita ketik sum, habis itu kita buka kurung, kita lihat nilai tugas dari siswa yang namanya Ayu ini ada di sel mana. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nilai tugas yang pertama ini ada di sel C6. Setelah itu kita bisa lihat lagi nilai tugas yang kedua, nilai tugas yang ketiga,
dan nilai tugas yang keempat. Setelah itu, maaf ada kesalahan. Setelah itu kita enter. Nah, setelah enter, otomatis nilai totalnya akan muncul. Ya, tapi kalau ini kita rasa caranya tidak terlalu praktis, kita bisa lakukan cara yang kedua. Caranya bagaimana? Kita tetap ketik sum sama dengan sum, buka kurung. Ini datanya kita tinggal blok. Kita lihat nilai tugas yang pertama itu ada di sel C6. Ini kita blok sampai ke nilai tugas yang terakhir yang ada di sel F6. Setelah itu kita tutup kurung, baru kita enter. Nah, otomatis nanti hasilnya akan muncul. Nah, bagaimana untuk siswa-siswa berikutnya? Nah, untuk siswa-siswa yang selanjutnya, ini kita tidak perlu lakukan penulisan rumus, tapi cukup kita mengcopy rumus yang tadi sudah kita buat pertama kali. Ya, setelah tadi ini kita enter, kita pindahkan kembali kursornya ke atas. Setelah itu ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, otomatis hasilnya untuk siswa Budi, Cici, Domi, dan Eko otomatis juga akan muncul. Nah, sekarang kita mau coba untuk menggunakan fungsi average. Nah, average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Ya, berarti caranya sama dengan average, buka kurung. Kita lihat sel yang mau kita hitung dari C6, ini kita blok saja sampai sel F6. Setelah itu kita enter. Ya, setelah enter, otomatis hasilnya akan muncul. Untuk siswa yang selanjutnya, kita cukup mengcopy. Ya, oke. Ini berarti sudah selesai untuk menghitung nilai total dari tugas dari siswa Ayu sampai di siswa Eko. Bahkan nilai rata-ratanya pun sudah selesai. Nah, supaya kita lebih mengingat, kita coba lagi untuk mencari nilai total dari ulangan harian. Ya, untuk menghitung nilai total sama dengan yang tadi, kita pakai sum, buka kurung. Setelah itu kita lihat selnya, ada di sel I6 sampai dengan J6. Ini kita blok dan selanjutnya kita enter. Ya, hasilnya sudah muncul. Untuk yang selanjutnya kita tinggal mengcopy kembali ke bawah. Oke, otomatis hasilnya sudah muncul. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai rata-rata ulangan harian. Untuk mencari rata-rata, berarti kita pakai average, kita buka kurung, kita lihat selnya yang pertama ada di sel I6 sampai di sel J8. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Otomatis ini hasilnya sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau menghitung nilai akhir? Ya, nilai akhir di sini ada syaratnya. Untuk mencari nilai akhir adalah rata-rata, ya, rata-rata dari rata-rata tugas dan rata-rata ulangan harian. Ya, jadi rata-rata dari nilai tugas dan rata-rata dari ulangan harian. Berarti caranya juga sama. Kalau kita mau mencari nilai akhir, ini kita ketik sama dengan rata-rata itu average, kita buka kurung, kita lihat nilai rata-rata tugas yang pertama ada di mana? Oh, ada di sel H6. Setelah itu kita kasih tanda titik koma, kita lihat lagi yang kedua, nilai rata-rata ulangan harian ada di mana? Oh, ternyata ada di L6. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini berarti kita sudah memperoleh nilai akhir dari seluruh siswa. Ya, berarti nilai akhirnya yang tadi sesuai dengan rumusnya merupakan rata-rata dari rata-rata tugas dan rata-rata ulangan harian. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai terbesar atau nilai tertinggi dari suatu range, ya. Jadi misalkan di sini kita mau mencari nilai tertinggi dari tugas yang pertama.
Ya, nilai tertinggi dari tugas yang pertama kita lihat, oh ya, ternyata untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar itu kita pakai fungsi max, ya. Berarti kita ketik max, buka kurung, kita lihat kalau kita mau menghitung nilai tugas yang pertama, rata-rata nilai terbesar dari tugas yang pertama itu berarti range-nya dari sel C6 sampai C10. Setelah ini kita blok, kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita coba cek, betul tidak? Nilai terbesar dari range ini 84. Ini 80, 75, 84, 78, 80. Oh ya, betul. Kalau sudah betul, dan kita ingin mencari nilai terbesar dari tugas 2, 3, 4 sampai di nilai akhir, berarti kita tinggal mengcopy. Tapi syaratnya kita mengkopinya ke sebelah kanan. Seperti ini. Ya. Ini nilainya sudah muncul. Untuk yang selanjutnya, kita mau mencari nilai terkecil. Nilai terkecil atau nilai terendah dari suatu range. Caranya sama, rumusnya min, buka kurung, selnya kita lihat dari sel C6 sampai C10, kita tutup kurung, setelah itu kita enter, kita cek, oh ya ini betul, ternyata nilai yang paling rendah itu 75. Setelah itu ini bisa kita copy lagi ke samping kanan, dan yang terakhir kita mau melihat banyaknya data dari suatu range tertentu, ya. Caranya bagaimana? Sama, kita ketik count, kita buka kurung, kita lihat selnya, range-nya, setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, otomatis data di sini yang terisi adalah 5. Jadi banyaknya data dari range C6 sampai sampai C10 adalah 5. Ya. Kalau kita juga mau menghitung ke sebelahnya, ini berarti tinggal kita copy. Nah, jadi demikianlah fungsi-fungsi statistik yang paling biasa digunakan di dalam Microsoft Excel. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru.